Selamat sore, Shalom saudara. Hari ini saya ingin mengajak saudara belajar dari 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima. Begini, supaya imanmu jangan bergantung kepada akal manusia, melainkan kepada kuasa Allah. Dalam terjemahan yang baru dituliskan, supaya imanmu jangan bergantung kepada hikmat manusia, melainkan kepada kuasa Allah. Sebetulnya sama saja, cuma mungkin perkataan akal itu lebih mudah kita pahami daripada hikmat. Saudara, ada orang-orang yang berpendapat kalau logis, kalau masuk akal, saya mau percaya. Ini namanya iman yang bergantung pada akal manusia, iman yang bergantung pada logika, pada hikmat manusia. Saudara, yang perlu kita sadari adalah iman yang bergantung pada akal manusia ada untungnya juga. Karena bergantung pada logika, maka semuanya bisa dijelaskan dengan logika. Bergantung pada akal kita, kita bisa jelaskan itu sesuai dengan akal kita. Tapi yang perlu kita ketahui, perlu kita ingat baik-baik, akal manusia itu terbatas. Sehingga iman yang bergantung kepada logika atau akal manusia itu terbatas. Maksudnya, yang diimani terbatas. Dan faedah iman itu juga terbatas. Dibatasi oleh apa? Oleh kemanusiaan kita sendiri. Ya, jadi betul-betul terbatas, sebatas logika kita, itu iman kita terhadap Tuhan. Ya, akhirnya kita bilang Allah yang maha besar, tapi dibatasi oleh logika kita yang tidak besar. Saudara, ini kerugiannya. Maka iman yang bergantung pada logika manusia itu tidak bisa menerima hal-hal yang supernatural. Kalau kita bicara soal pengampunan dosa oleh korban Tuhan Yesus di kayu salib, mereka tidak percaya bahwa itu satu-satunya jalan keselamatan. Mereka tidak percaya. Mereka akan bilang, pokoknya saya rajin berbuat baik, nanti kan masuk surga juga. Lalu juga nggak bisa mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Dalam Alkitab ada ceritakan tentang Paulus bertemu dengan cendekiawan di Athena. Mereka mau mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh Paulus, Injil itu. Paulus berbicara menyampaikan Injil itu. Mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tapi pada waktu Paulus sampai kepada pokok kebangkitan orang mati, mereka menghentikan bicara. Mereka bilang, sudah stop, itu tidak masuk akal. Ya saudara, maka di Athena orang tidak bertobat, tidak berpaling kepada Tuhan. Jadi saya ulangi lagi, kalau iman kita berdasarkan akal manusia, maka iman itu kehilangan kuasanya, tidak bisa memahami atau tidak bisa menerima hal-hal yang supernatural, hal-hal yang rohani. Karena itu Rasul Paulus bilang, iman yang aku ajarkan bukan iman yang bergantung pada akal manusia, tapi pada kuasa Allah. Iman yang benar adalah iman yang bergantung pada kuasa Allah. Allah yang begitu besar tidak bisa dibatasi oleh logika kita yang tidak besar. Kuasa Allah yang maha kuasa tidak bisa dibatasi oleh logika kita dan kekuasaan kita yang tidak besar. Karena itu, kalau iman kita bergantung pada kuasa Allah, maka iman itu adalah iman yang menyelamatkan. Sebab kita percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus datang, mati di kayu salib. Kalau kamu percaya padanya, maka kamu diselamatkan, bahkan juga seluruh isi rumah tanggamu. Begitulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kepala penjara di Filipi. Kemudian, iman itu adalah iman yang berkuasa. Meskipun imannya kecil sebesar biji sesawi, tapi mampu memindahkan gunung, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 17 ayat 20. Sesungguhnya jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah ke sana, dan pastilah gunung itu pindah. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat kamu lakukan. Artinya, dengan iman sebesar biji sesawi, tapi bergantung pada kuasa Allah, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Bahkan gunung pun bisa dipindahkan. Gunung apa? Ya, mungkin bukan gunung fisik ya,
karena tidak ada gunanya juga bagi kita memindahkan gunung Ciremai misalnya. Tapi di dalam kehidupan kita ada banyak gunung-gunung yang perlu dipindahkan. Gunung kesusahan, gunung masalah, gunung kedagingan kita, itu seperti gunung yang menghadang. Atau mungkin juga kita sakit parah, gunung penyakit kita, itu akan dipindahkan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Dan karena itu, iman kepada Allah yang Maha Kuasa itu memberikan pengharapan. Iman kepada Allah yang Maha Kuasa itu menyingkirkan keputusasaan, menyingkirkan khawatir, selalu punya pengharapan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman berarti merasa yakin akan yang kita harapkan, dan iman berarti mengetahui sesuatu benar terjadi walaupun tidak kita lihat. Karena itu kita tidak putus asa. Dan itu juga memberikan pengharapan, ada kebangkitan dari tubuh kita. Kalau kita mati, ada kebangkitan. Dan dengan tubuh yang bangkit itu menjadi tubuh yang mulia, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, mari kita camkan baik-baik, supaya imanmu jangan bergantung pada akal manusia, melainkan kepada kuasa Allah. Dan dalam hal demikian, iman kita akan sangat memberkati kita di hidup masa sekarang maupun hidup masa yang akan datang. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.